Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, semoga sukses dan sehat selalu. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan channel saya, channel yang membahas seputar perkopian. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi ilmu atau informasi tentang bagaimana cara penyambungan kopi. Jadi kita akan berbagi informasi atau ilmu bagaimana menyambung kopi yang benar dan mengurangi atau meminimalisir kegagalan dalam penyambungan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan subscribe mengikuti perkembangan informasi terbaru dari channel ini. Yang belum subscribe bisa subscribe sehingga bisa membantu perkembangannya channel ini. Baik, langsung saja sebelum kita melakukan penyambungan, yaitu kita mempersiapkan peralatan. Ya, di sini ada cutter, atau kalau enggak ada cutter teman-teman bisa menggunakan pisau. Yang penting tajam, jadi nantinya bisa dilakukan pemangkasan ataupun dalam penyambungan dengan bagus. Yang kedua ada gunting, jadi ada gunting pangkas. Yang selanjutnya ada plastik. Di plastik ini digunakan untuk sungupan nantinya setelah penyambungan. Ada tali, bisa menggunakan tali rafia ataupun tali plastik, itu selera dari teman-teman semua. Dan yang selanjutnya ada kita mempersiapkan entres, yaitu kebetulan ini kita ambil yaitu dari tunas raja, klon dari Tugu Sari. Meskipun ini masih terlihat sangat muda, namun nggak apa-apa karena yang akan kita sambung yaitu pohon kopi yang masih muda, yaitu yang kita tanam di musim lalu. Jadinya ini pohon kopi tanaman baru, tidak permajaan. Jadi kita akan sambung, yaitu kita akan bentuk yaitu sekitar 80 atau 90 cm ketinggiannya. Jadi langsung saja, sebelum kita melakukan penyambungan, kita harus menentukan pohon ataupun bibit kopi harus subur. Jadi kita lihat ini usia 1 tahun terlihat subur, daunnya pun kelihatan hijau dan ketinggiannya sudah mencapai ini ada kurang lebih 1 meter. Jadi akan kita bentuk 90 cm saja. Jadi harapannya nanti setelah penyambungan dalam pemetikan atau pemanen kopi kita tidak terlalu tinggi dan juga mudah dalam perawatannya. Sebelum kita melakukan penyambungan, kita ini daun-daun ini kita pangkas, kita sisakan saja yang di bagian bawah. Jadi harapannya apa? Nanti dalam proses setelah kita penyambungan, nutrisi dari sinar matahari ataupun lainnya itu bisa tersalurkan lewat daun ini, sehingga setelah nanti ini dipotong, jadi tetap ada daun yang bisa melakukan penyerapan bahan makanan baik dari akar ataupun dari sinar matahari. Nah, selanjutnya ini dipotong, jadi sekitar yang akan disambung sini. Nah, ini dipotong menggunakan gunting, ya. Kita lihat dipotong rata aja. Selanjutnya kita persiapkan entres yang untuk penyambungan. Jadi entres di ini kita akan menyambung dengan pangkas miring, ya. Jadi ini dipangkas, dipangkas miring. Entresnya kita pangkas miring. Ya, sudah ini teman-teman. Jadi kita akan menggunakan teknik pangkas miring. Jadi usahakan dalam pengataran ataupun pemangkasan itu sekali saja. Jadi
dengan pisau yang tajam itu tidak ada bekas sayatan ataupun pangkasan. Yang selanjutnya, jadi kunci pokok daripada penyambungan, tips utamanya itu lebar daripada sayatan entres dan juga sayatan ini daripada bibit kopi itu harus sama. Nah, selanjutnya tidak perlu berlama-lama, ini ditempelkan, entres ditempelkan kepada pohon kopi yang kita sambung, yaitu tipnya itu antara kulit pohon yang kita sambung dan entres ini harus menempel. Jadi meskipun cuma satu sisi ataupun bisa dua sisi. Nah, kebetulan kalau kita sambung dengan sistem pangkas miring kayak gini, ini kan bisa diatur lebarnya daripada pohon yang kita sambung dan juga entres. Jadi ini kita lihat teman-teman, jadi ini kulit daripada entres dan juga ini harus menempel, karena kunci pokok penyambungan bisa hidup itu adalah kulit dan kulit itu bisa tersambung. Jadi setelah kita pangkas miring tadi, kambium daripada kedua ini antara entres dan juga pohon kopi ini bisa langsung menempel, dan nantinya zat daripada pohon kopi ini bisa langsung tersalurkan kepada entres melalui kulit, pertemuan kulit daripada keduanya ini. Jadi kuncinya ataupun tips menghindari kegagalan atau kesalahan dalam penyambungan itu yang harus diperhatikan adalah ini. Jadi intinya adalah kulit dan kulit menempel. Pisau ataupun cutter itu harus tajam sehingga pemangkasan ataupun bekas pemangkasan itu enggak ada ataupun getah-getah atau yang menempel pada ini, jadi steril. Jadi dengan pisau yang tajam itu bisa steril sehingga penempelan kedua kulit ini bisa sempurna. Yang selanjutnya kita kasih sungupan menggunakan plastik. Harapannya apa? Untuk mengatur suhu ataupun kelembapan daripada entres dan juga pohon kopi yang kita sambung. Jadi suhunya itu bisa terjaga. Kalau ini disesuaikan dengan kondisi ataupun cuaca di lahan ataupun di sekitar kita. Kalau di awal musim penghujan gini, ini kan hujannya masih jarang-jarang, itu penaliannya sungupan atau plastik ini bisa lebih kencang. Tapi ketika kita melakukan penyambungan di musim penghujan, ketika hujan lebat atau sudah benar-benar musim hujan, ini diusahakan jangan terlalu kencang. Jadi kalau terlalu kencang nanti malah ada uap-uap di dalam ini yang tentunya malah akan menetes ataupun membasahi kedua sambungan ini, yang tentunya malah akan mati karena terkena air pada sambungan ataupun mengenai kulit dan menghilangkan kambium pada kedua sambungan ini. Yang selanjutnya nanti setelah penyambungan ini dilakukan perawatan pada akar untuk membantu kesuburan, misalkan dengan pemupukan atau pembersihan di sekitar akar. Jadi nantinya akan membantu mempercepat pertumbuhan sehingga sambungan bisa berhasil dan bisa hidup. Jadi harapannya dengan kita mengikuti tips yang sesuai dengan instruksi ataupun cara yang benar, itu kegagalan dalam penyambungan bisa terminimalisir. Baik, kiranya cukup sekian informasi ataupun berbagi ilmu ataupun informasi tentang bagaimana cara penyambungan kopi. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat
Bagi yang belum jelas bisa tanya di kolom komentar. Nah, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.